Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak akan memperkenalkan atau kita sama-sama belajar tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Word di handphone ya. Pertama-tama tentunya kita cari dulu aplikasi tersebut di Play Store. Bapak akan ketikkan di sini Microsoft Word ya. Kita klik, kita cari. Nah, kita akan install yang ikonnya seperti ini atau gambarnya seperti ini ya. Karena Microsoft Word yang seperti ini kita bisa membuat dan mengedit Microsoft Word. Oke, kita klik. Kemudian kita install. Sembari menginstal, di sini kita akan coba kembali terlebih dahulu. Dan untuk siswa-siswa Bapak atau teman-teman yang lain, silahkan juga nanti mendownload aplikasi Excel. Kalau di laptop satu kita install Microsoft Office, tiga aplikasi itu sudah otomatis terinstall. Nah, kalau di handphone tidak, kita installnya satu-satu ya. Kita akan coba menginstal Microsoft Excel yang seperti ini. Oke, kemudian diinstal, kemudian kita back lagi. Satu lagi ya, yaitu Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada banyak sebenarnya. Jadi yang diinstal itu yang ini ya, Microsoft PowerPoint ya. Kebetulan Bapak ternyata sudah menginstalnya. Oke. Sudah, kalau sudah tidak perlu diinstal lagi ya. Yang tadi sudah terdownload atau belum? Oke, masih loading ya. Baiklah, Anda semua ini sudah terdownload, silahkan dibuka. Kita berikan terlebih dahulu, tunggu beberapa saat. Baik, setelah dikonfigurasi, kita klik aja berikutnya. Baik, di sini ada beberapa template. Silahkan dipilih template mana yang mau, karena di sini kita membutuhkan atau mengetik baru ya. Silahkan klik di dokumen kosong. Nah, jadi kita klik mengerti aja ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan yang pertama, ada huruf A, kemudian ada pensil. Ini artinya kita untuk mengedit ya. Kalau ini yang diklik, maka nanti akan sama ya. Ini yang akan muncul ke atas, beranda. Kita coba klik. Nah, ini akan muncul. Sama dia ya. Kemudian kita klik ke bawah. Nah, ini diklik sama dengan memunculkan beranda. Kemudian ini cloud awan tadi ya. Kemudian ini fitur pencarian. Nah, bisa kita cari tulisan di dalam ataupun kita terhubung dengan internet. Oke, di close. Kemudian di sini ada gambar margin yang ada panah di samping-samping sudutnya. Ini kalau diklik, ini akan mengarahkan pada tata letak. Tata letak ataupun tata halaman yang ada di layar kita. Kita coba klik. Oke, kita klik mengerti saja. Nah, ini tampilan halaman ya. Ini tampilan halaman yang sudah jadi. Kalau kita aktifkan lagi, maka ini yang tampil adalah tampilan ataupun halaman yang tampil pada layar seluler. Nah, jadi agak sulit dimengerti ya, nanti kita coba. Kemudian ini ada tombol seperti ini tombol undo. Kita coba mengetik huruf G, GH gitu ya. Nah, kalau kita klik ini undo, maka dia akan menghilangkan mengembalikan awal. Kemudian di sini ada titik 3. Jika titik 3 yang diklik, maka akan muncul pop-up seperti ini. Kita bisa bagikan di WA ataupun di sosial media. Kemudian kita bisa juga bagikan sebagai PDF. Kita bisa simpan sebagai, beralih ke latar terang. Nah, ini sekarang ini saya menggunakan latar gelap. Saya akan coba beralih ke latar terang. Nah, seperti ini dia teman-teman, kalau beralih ke latar terang ya. Kemudian baca dengan lantang, ini otomatis kalau terhubung dengan internet. Kemudian judul, ada cetak, ada pengaturan. Ini cetak ini berhubungan dengan printer nanti ya. Oke. Kemudian kita beralih ke bawah. Di sini ada bold. Bold ini untuk menghitamkan tulisan. Oke, langsung saja saya akan coba ketikkan dengan tulisan. Kita akan coba praktekkan langsung ya.
Nah, jadi di sini saya coba klik tahan ya, di sini letakkan di sini, klik tahan, geser ke kanan. Nah, ini namanya blok. Kita blok dari huruf M sampai ke I ya. Karena saya pakai mouse susah, ini saya gunakan tangan saja. Jadi kalau tangan bisa digeser ke kanan. Oke, mudah sekali ya. Kalau kita arahkan ke huruf B atau bold ini, otomatis tulisan itu akan menebal dan menghitam. Nah, itu dia. Kemudian pada bagian bawah saya akan coba blok lagi, klik tahan ya, kemudian dilepas, geser ke kanan, kemudian ke I ini adalah italic ya, italic ini adalah tulisan miring. Nah, ini dia, miring dia. Kemudian kalau seandainya saya klik huruf U yang bergaris ini adalah underline, jadi pada tulisan itu akan ada garis bawah. Nah, seperti ini ada garis bawahnya nih. Kemudian kalau ini yang diklik, sesuaikan dengan pilihan warna seperti apa yang kita mau. Jadi kalau ini yang diklik, background tulisan akan berwarna ya, sesuai dengan warna yang kita pilih tadi. Nah, kemudian huruf A ini adalah colornya. Contoh, nah contoh saya blok seperti itu dan saya pilih huruf A, maka di sini akan muncul berbagai macam warna, dan coba saya klik di warna biru, maka tulisannya akan berwarna biru. Nah, ini sebenarnya warna biru nih ya. Kita coba lagi ganti warna dengan warna merah saja supaya agak terlihat bedanya. Nih, merah. Nah, kemudian kalau fitur yang ini titik 3 ini ya, ini kalau diblok semuanya, saya blok semuanya. Oke, seperti itu, dan diklik titik 3, otomatis pada bagian yang diblok maka akan muncul seperti ini ya. Seperti ini. Kalau saya delete seperti ini, kemudian saya enter, simbol itu akan muncul terus. Saya coba ketikkan di sini kalau ya, kemudian enter, maka dia akan muncul terus teman-teman. Jadi ini diblok saja. Untuk membatalkannya klik ini lagi. Nah, dia sudah batal ya, sudah tidak ada. Kemudian untuk mengembalikan supaya dia lurus lagi, maka diklik italic ini. Nah, kalau sekarang ini posisinya tulisan akan ada underline ya. Kita blok, kemudian klik yang ini, underline ini. Nah, itu adalah fitur editing untuk tulisan ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kita klik pada bagian panah ini, kita munculkan menu berandanya. Nah, ini dia. Ini berbagai format ada di sini. Contoh ya, untuk membesar dan mengecilkan tulisan, ini dia. Kita coba blok. Ingat ya, setiap apa yang kita rubah, kita harus blok terlebih dahulu. Kita rubah tulisan menjadi 16. 20 ya. Nah, 20. Maka tulisan akan berubah besarnya ke 20. Kemudian di enter. Oke. Berikutnya format lainnya. Ini biasanya untuk simbol-simbol di matematika ya. Contoh di sini saya ketikkan tulisan, kemudian saya bikin angka 2 ya. Khusus angka 2 ini kita klik, kita blok ya. Kemudian kita klik yang X2 ini, maka tulisan yang angka 2, khusus angka 2 akan ke atas. Nah, kalau kita spasi dan kita ketikkan yang lain, maka dia akan kecil pada bagian atas. Untuk mengembalikannya kita blok lagi. Kita blok lagi, kemudian kita matikan ininya. Nah, maka dia akan menjadi besar lagi dia. Kemudian enter. Terus ini simbol tadi ya, yang poin-poin. Kemudian yang ini untuk merubah simbol ini, simbol yang titik-titik ini, saya blok lagi ya. Saya akan ganti dia menjadi angka 1, 2, 3, dan 4. Klik penomoran. Klik penomoran, jadikan dia 1, 2, 3. Oke, sudah jadi ya. Nah, kemudian kalau untuk merubah tulisan itu pada rata tengah, kita klik sini, maka dia akan ke tengah-tengah layar. Nah, ini juga rata kiri, rata kanan. Kemudian ini justify itu rata kiri dan kanan. Kebetulan tulisan ini tidak padat ke kanan, maka dia merapat ke kiri. Di sini ada peformatan tulisan.
besar kecilnya jarak antara angka 1 dan angka 2 ini, kita bisa format di 116 atau 1. Kalau kita klik 1, maka tulisan yang ada di nomor 2 akan merapat dia ke atas. Kalau kita klik semakin besar, maka dia akan spasinya akan jarak ke bawah ya. Nah, kita klik 1 saja. Nah, berikutnya kita kembali ya, kita back, kita ke bawah lagi. Oke. Nah, kemudian kita klik yang lain pada bagian ini. Pada bagian beranda kita klik. Kemudian di sini ada sisipkan. Sisipkan, untuk bagian sisipkan kita bisa menambah halaman, kita bisa pindai dokumen, kita bisa masukkan tabel, kita bisa masukkan gambar, kita bisa masukkan bentuk-bentuk ini sesuai kotak-kotak yang ingin kita masukkan. Kemudian kita bisa masukkan kotak teks, tautan, komentar, header dan footer. Nah, sekarang saya akan mencoba memasukkan tabel. Nah, tabelnya seperti ini ya. Ini adalah tabelnya. Untuk format tabel dia memberikan 3. Kalau kita ingin menambah, kita tinggal blok pada bagian atas ya. Langsung ke bawah. Kemudian kita bisa menambah ada 4, kita bisa sisipkan. Kita tinggal lihat icon ini ya. Kalau kita ingin menambahkan ke atas, tambah ini. Saya ingin menambah ke kanan ya. Berarti ini ada 3 sekarang. Kalau saya klik nanti akan bertambah 1. Jadi 4 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya akan coba ketikkan nomor. Oke, no saja ya. No itu adalah nomor. Kemudian di sini saya ketikkan akun. Anggap aja akun. Kemudian di sini ada IG, TikTok, tik lah ya. TikTok. Kemudian di sini ada FB. Nah, jadi ini kan semua ini bagian akun ya, bagian akun. Nah, sementara di sini akunnya hanya pada bagian ini. Kita bisa memotong ataupun membuat garis tengah ini hilang dengan cara klik pada bagian tabel yang akan kita gabungkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik, kita kembali dari yang tadi, kemudian kita klik gabungkan sel ya. Ini kita ke bawahkan dulu. Nah, ini sudah jadi dia ya, sudah jadi. Kemudian kita ingin meletakkan tulisan pada bagian tengah. Caranya bagaimana? Kita klik aja ini ya, kita klik, kita pergi lagi ke beranda. Nah, tadi letaknya di bawah ya, ini dia, kita letakkan di tengah-tengah. Oke, sudah jadi. Terus ini bagaimana? Kita ingin dia tulisannya di tengah-tengah. Caranya sama, klik, tahan ya, kemudian tarik ke kanan. Oke, kemudian klik ini. Maka tulisannya sudah menjadi di tengah-tengah ataupun center. Saya akan mencoba menyisipkan gambar. Nah, tinggal klik gambar. Nah, gambar bisa kita ambil dari kamera saat aplikasi digunakan. Contoh ini, tuh saya di pondok ya. Nah, saya di pondok. Di sini aman, tidak ada gangguan. Oke. Ini contoh, kita klik pindai. Nah, ini bisa di setel. Oke, saya ambil hanya kotak alat itu saja ya. Saya ambil kotak alat itu saja. Jadi di sini aman ya, teman-teman. Tidak ada gangguan dari suara mixer istri saya, kemudian anak-anak saya yang ya tiap kali sering sekali memanggil gitu. Oke, kita tinjau edit. Kalau dirasa sudah selesai, udah oke, tinggal klik selesai. Kalau dirasa ini kurang miring, bisa diputar ya. Oke, selesai. Nah, gambar tadi akan masuk pada bagian bawah ya. Cara mengecilkannya, kita tinggal klik pada bagian sudut ya, pada bagian sudut ini. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Yang jelas pada bagian sudut. Kita klik tahan, drag ke atas. Nah, dia akan ke atas. Nah, ini posisinya di atas. Bagaimana cara memindahkannya ke bawah? Tinggal klik tahan, pindah dia ke bawah. Dia tinggal atur. Oke, dia tinggal atur ya.
dia masuk ke dalam tabel atau kemana. Yang jelas ini aplikasinya mantap sekali teman-teman. Oke, kita sudah menyisipkan tabel, sudah menyisipkan, bentar ya, ini tampilan perangkat tadi besar, dia kita kecilkan tampilan halaman. Nah, kita sudah menyisipkan tabel, kita sudah menyisipkan gambar. Kita cek lagi apa yang belum. Oke, gambar sudah ya. Kita bisa mencoret-coret gambar dengan mouse, boleh. Nah, kita bisa coret-coret seperti ini. Kemudian kita bisa membuat ataupun menyorot, ini layaknya stabilo. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ketebalan dari warnanya, warna stabilo tadi ya, saya coba ambil ini tebalannya. Nah, tuh terlihat sekali ya, ukuran yang atas tadi agak kecil, yang di bawah besar. Oke, langkah berikutnya setelah gambar kita klik tata letak. Nah, tata letak ini margin ini adalah ukuran dari tepi tulisan kita. Kita klik terlebih dahulu. Margin ini adalah batas pengetikan kita ya. Contoh saya klik di sini marginnya. Kalau yang normal ini atasnya 2,54. Ini dari pinggir atas ke bagian pengetikan itu jaraknya 2,54. Pada bagian samping kiri juga demikian, ini juga demikian. Kalau seandainya kita ingin mengcustom, boleh kita klik di sini custom. Kalau penulisan laporan biasanya di atas itu ada 4 ya, di kiri itu berapa? 4 juga. Ini untuk pengetikan laporan ataupun skripsi. Nah, biasanya 4433. Oke, bawahnya bagaimana? 3 juga, jadi 4433. Pengertiannya, dari pinggir kertas ke pengetikan itu jaraknya 4, kemudian dari pinggir kiri ke pengetikan itu jaraknya 4, kemudian kertas pada bagian kanan ke batas pengetikan itu 3, di bawah juga demikian, garis batas kertas ke batas pengetikan itu juga 3, karena settingnya seperti itu yang sekarang saya buat ya. Kemudian kita pergi ke tampilan. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, kalau tampilan seluler dia besar, dia memang menampilkan pas-pasnya layar yang kita gunakan. Kemudian kalau kita klik tata letak, maka dia tampilannya luas dan lebar. Ini adalah ukuran kertas yang kita gunakan sekarang. Ini full ya, ukuran A4 sesuai yang kita buat tadi ya. Kemudian kalau kita klik satu halaman, maka dia akan tampil satu halaman saja. Oke, berikutnya kita akan coba enter ke bawah. Nah, sekarang dia sudah ada 2 halaman. Oke, pada menu tampilan tadi apa yang belum? Oke, sudah ya. Nah, kita ke beranda lagi. Kita turunkan dia, klik segitiga ke bawah ini. Nah, ini dia. Saya rasa fiturnya sangat mudah sekali ya. Tinggal dicoba-coba nanti untuk latihan-latihan pembuatan laporan ataupun tugas-tugas dari sekolah. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.